Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita menundukkan kepala kita, mengucapkan segala puji kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Zat yang sudah memberikan kita kehidupan ini. Senantiasa memuji kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Zat pencipta langit dan bumi, Zat yang sudah menciptakan kita semuanya, Zat yang sudah memberikan kita rezeki, Zat yang sudah memberikan kita hidayah. Segala puji senantiasa marilah kita alamatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, satu-satunya Zat yang wajib untuk kita ibadahi dengan tidak mensekutukan apapun dengannya. Salawat dan salam marilah kita senantiasa panjatkan kepada makhluk terbaik dan yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi panutan kita semuanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sangat nantikan syafaat beliau besok di yaumul qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita sudah menjalankan apa-apa yang sudah diwajibkan oleh Allah di bulan Ramadan, bulan yang senantiasa dinantikan oleh kita semuanya, senantiasa menjadi harapan bagi kita semuanya di bulan tersebut untuk mendapatkan maghfirah, untuk mendapatkan ampunan dari Allah, agar supaya kita terlahir kembali menjadi manusia-manusia yang tidak banyak menanggung beban dosa. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini, sedikit kami akan menyampaikan sebuah khutbah dengan tema kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa kami memilih tema yang sebenarnya sudah familiar? Panjenengan semuanya, kita semuanya insyaallah bisa melafalkannya, sudah terbiasa melafalkannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi, apakah semuanya memahami dengan keyakinan yang benar bahwa kita semuanya milik Allah? Apakah semua meyakini bahwasanya kita semuanya akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Apakah semua orang yang bisa mengucapkan kalimat tersebut meyakini bahwa nanti akan ada yaumul hisab, akan menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala
untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan sewaktu kita di dunia. Untuk itu jamaah rahimakumullah, kita akan coba mengingatkan kembali memori kita, ingatan kita terhadap diri kita sendiri. Bagaimana perjalanan kita sebagai manusia dari mulai titik nol sampai nanti kepada titik finish. Seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sungguh terang benderang bagaikan hari ini. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun juga. Seluruh jalan-jalan kebaikan sudah ditunjukkan oleh Allah beserta pahalanya. Seluruh jalan-jalan kemaksiatan dan dosa sudah diperingatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan balasannya juga. Kita diminta untuk memanfaatkan apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya untuk bisa merenungkan dengan hati yang kita punya. Apakah kita sudah meyakini, sudah mengimani kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita semuanya dahulunya sama sekali bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kita tidak tahu dari mana kehidupan kita diberikan. Allah memberikan peringatan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal 'ata 'alal insan khinum minad dahri lam yakun syai'an madhkuran. Sudahkah datang kabar kepada umat manusia bahwasanya dahulu kalian semuanya manusia bukan sesuatu yang bisa disebut. Keadaan di mana kita semuanya tidak tahu roh kita, arwah kita berada di mana. Ketika kita berada di alam rahim ibu kita, siapa yang mengirimkan roh kehidupan kepada kita? Itu semuanya kita tidak mempunyai pengetahuan tentang hal tersebut. Lalu Allah meniupkan roh-roh kita yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk kita semuanya. Sehingga kita menjadi makhluk yang bernyawa. Allah melanjutkan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basiran. Sesungguhnya kami menjadikan manusia dari setetes air mani yang bercampur. Lalu kami uji dia, lalu kami jadikan baginya pendengaran dan penglihatan. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafuran. Lalu kami tunjukkan kepada arwah tersebut, makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah, jalannya ditunjukkan oleh Allah. Apakah dia mau beriman ataukah mau kafir? Di fase-fase awal kehidupan umat manusia, seluruhnya adalah makhluk-makhluk yang tidak mengerti apa-apa. Allah memberikan kita kehidupan, Allah memberikan kita penglihatan, Allah memberikan kita pendengaran, Allah memberikan kita hati. Semuanya bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Manusia tidak diciptakan hanya untuk bermain-main. Manusia diciptakan bukan hanya untuk makan, minum. Manusia diciptakan oleh Allah untuk menyembah kepadanya, untuk kembali nanti menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini makna hakiki daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita diciptakan oleh Allah. Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak berkuasa apapun yang ada dalam diri kita. Semuanya
nanti akan kembali pada masanya. Allah berfirman, "Akhasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un." Apakah manusia mengira bahwasanya kami Allah menciptakan manusia main-main, hanya sekedar bermain-main? Apakah manusia juga mengira bahwasanya kalian semuanya tidak akan kembali kepada Allah? Sungguh buruk. Sungguh buruklah orang-orang yang mempunyai pemahaman bahwasanya dia tidak akan dikembalikan kepada Allah. Kita semuanya milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Lalu Allah menurunkan kita, melahirkan kita dari rahim ibu-ibu kita menjadi seorang makhluk yang sempurna. Alhamdulillah. Allah membimbing kita bagaimana Allah menunjuki jalan-jalan kebaikan kepada kita tanpa ada yang mengajari. Kita bisa berbaring, kita bisa duduk, kita bisa jongkok, kita bisa merangkak, berjalan, berlari. Itu semuanya atas kemurahan dari Allah Taala. Makanya sangat tidak masuk akal ketika banyak manusia yang tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Berapa banyak nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Tidak pantas kalau kita tidak menyembah Allah Taala. Seluruh manusia itu kelaparan kecuali Allah memberi makan. Seluruh manusia itu telanjang kecuali Allah memberikan dia pakaian. Maka nikmat mana lagi yang mau kita dustakan dari Allah Taala? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Tabaraka wa Ta'ala menguji manusia ketika sudah memasuki usia dewasa. Menguji dengan Islam, menguji dengan iman, menguji dengan ihsan, sehingga kita nanti akan terpilih di antara manusia siapa yang paling takwa di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita diuji dengan Islam. Kita mengucapkan kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ujian pertama. Kita semuanya insyaallah kita lulus di hadapan manusia. Akan tetapi di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, siapa yang tulus mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Karena ada ujian berikutnya. Ya, kita dibebani oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai bentuk perwujudan kesaksian kita bahwasanya la ilaha illallah. Kita dibebani dengan syariat agama. Kita dibebani dengan salat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya kurang lebih, batas antara seorang muslim dan orang kafir adalah sholatnya. Kita diuji dengan hal ini. Kita diuji, diperintah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui lisan nabinya yang mulia untuk mendirikan sholat 5 waktu. Kita diuji, senantiasa diuji dengan bertingkat-tingkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai maut menjemput kita. Siapa yang lulus ujian pertama berarti bisa naik ke level berikutnya. Yang sudah menjalankan kewajiban salat 5 waktu berarti akan disayang oleh Allah, dinaikkan derajatnya, dinaikkan tingkatnya, diuji dengan perintah-perintah yang lain.
Berpuasa contohnya yang sudah kita lakukan. Hanya ditunjukkan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang percaya akan adanya balasan terbaik dari Allah Ta'ala. Sekaligus juga Allah mensyariatkan kita zakat, baik zakatul fitri maupun zakat mal, sebagai bentuk bukti daripada keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada Rasulullah, maka dia cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Kami diperintah sholat, kami sholat. Kami diperintah puasa, kami berpuasa. Kami diperintah zakat, kami menunaikan zakat. Itu makna orang yang beriman. Itu makna daripada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan hanya ucapan di lidah, bukan hanya ucapan di mulut, harus dimasukkan ke dalam hati kita dan diterjemahkan dalam tindak tanduk kita sehari-hari. Jamaah rahimakumullah. Allah senantiasa menguji manusia dalam seluruh jenjang kehidupannya sampai datangnya suatu saat Allah memberikan peringatan. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu takhid. Lalu datanglah sakaratul maut dengan benar. Itulah yang kalian semua manusia takutkan. Orang yang rajin sholat, orang yang rajin puasa, orang yang rajin berzakat akan menemui sakaratul maut. Begitu juga orang yang tidak mau beribadah kepada Allah akan menemui sakaratul maut, sama saja. Tidak ada bedanya. Semuanya akan mati. Kita semuanya akan kembali kepada Allah Ta'ala. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kalian semua wahai manusia, semuanya akan mati dan semuanya akan dibangkitkan menghadap Allah Ta'ala sendiri-sendiri dan bertelanjang bulat. Kita akan menghadap Allah semuanya. Jamaah rahimakumullah. Lalu kita akan memasuki fase setelah kehidupan di dunia ini. Kita memasuki alam akhirat. Semuanya manusia, baik yang beriman, baik yang kafir, baik yang fasik, yang zalim, yang rajin sholat, yang tidak mau sholat, yang puasa, yang tidak puasa, semuanya akan memasuki alam kubur. Semuanya akan diuji oleh Allah Ta'ala. Siapa Tuhan, apa agamamu, dan siapa Nabi. Kita semuanya kalau di dunia mungkin masih bisa menjawabnya. Akan tetapi besok di alam kubur kita tidak semudah itu. Apapun yang kita laksanakan di dunia ini akan kita bawa ke alam kubur untuk menghadapi malaikat mungkar dan nakir. Siapa yang biasa menjalankan syariat agama Allah, biasa mentauhidkan Allah dengan tauhid yang benar, biasa beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar, dia akan bisa menjawab pertanyaan siapa Tuhan. Siapa yang tidak, maka dia tidak akan menjawab, tidak akan bisa menjawab, dan akan dipukul oleh malaikat dan dia akan menjerit. Ceritanya didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Ujian-ujian ini semuanya bertingkat-tingkat
kita semuanya akan mengalaminya. Tahapan alam kubur sampai kapan? Sampai hari kiamat. Lalu kita dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan keadaan seperti saat kita mati. Bagi yang mati dalam keadaan beriman, dia dibangkitkan dalam keadaan beriman. Siapa yang mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, dia dibangkitkan dalam keadaan bermaksiat di jalan Allah. Ini sebuah jalan yang sangat terang benderang. Kita diberi Allah pendengaran untuk mendengarkan. Kita diberi Allah penglihatan untuk melihat. Kita diberi Allah hati untuk menelaah, mentadabburi. Apakah yang saya dengar? Betul. Apakah yang saya lihat? Betul. Ini hati. Hati yang membuat seseorang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu kita dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita lakukan di dunia. Allah berfirman, "Hunalika nablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allahi maulahumul haq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun." Di sanalah di padang mahsyar kalian semuanya akan diuji, setiap manusia dengan apa-apa yang sudah dia kerjakan di dunia, dan mereka akan dikembalikan kepada Allah, pemilik mereka sesungguhnya. Allah lah pemilik kita sesungguhnya. Dan hilanglah apa-apa yang mereka ada-adakan. Semua yang kita punya di dunia kita tinggalkan tanpa satupun yang kita bawa, kecuali amal-amal. Proses di padang mahsyar, waktu yang sangat lama, dan kita semuanya akan mengalaminya tergantung dari kondisi kita. Lalu diputuskan oleh Allah siapa yang berhak masuk surga, siapa yang berhak masuk neraka. Allah berfirman, "Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara." Digiring orang-orang kafir menuju neraka Jahannam berbondong-bondong. Setelah diputuskan perkara, tidak ada kebaikan yang dibawa, nasibnya akan dimasukkan ke neraka Jahannam. Kebalikannya bagi orang-orang yang beriman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannah zumara. Dan begitu juga orang-orang yang beriman diiring ke surganya Allah secara berbondong-bondong. Jemaah rahimakumullah. Itulah proses kehidupan kita. Terang benderang seperti siang hari. Makanya pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang berbahagia ini, mari kita tentukan hari ini. Kita tentukan apakah kita mau menjadi penghuni surga atau mau menjadi penghuni neraka. Silakan tentukan hari ini, saat ini juga. Jalannya sudah jelas, jalannya sudah terang benderang. Allah berfirman, "Wa qulil haqqu min rabbikum." Dan kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. "Faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur." Kebenaran sudah jelas. Yang mau kafir silakan, yang mau beriman silakan. Allahu aghniya wa antumul fuqara. Allah Maha Kaya, kita manusia yang fakir, membutuhkan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jalan ini sudah jelas. Allah senantiasa menjelaskan kepada kita, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Siapa yang mau masuk surga, silakan menempuh jalan masuk surga. Siapa yang mau masuk neraka, monggo. Tentukan pilihan kita hari ini. Mumpung kita masih hidup,
Mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk memperbaiki diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa mengugah hati kita semuanya. Kita semuanya benar-benar tidak mempunyai apapun. Kita ini milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seluruh kehidupan yang ada pada diri kita milik Allah. Dan semuanya akan kembali kepada Allah ya akhir. Kita hanya bisa berharap agar Allah memberikan kita ampunan. Agar Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa menerima amal-amal kita. Pada akhirnya keputusan semuanya di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya marilah kita menundukkan kepala, berdoa kepada Allah di hari ini dan meniatkan di hari ini untuk segera bertobat kepada Allah. Segera menuju ampunan dari Allah. Segera menuju surganya Allah yang seluasnya seluas langit dan bumi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal ambat. Ya Allah, ya Allah, zat yang mempunyai hati, zat yang membolak-balikan hati. Kami bermunajat kepada Engkau ya Allah. Berilah kami hidayah, berilah kami petunjuk ya Allah, agar supaya kami bisa menghadap Engkau ya Allah dalam keadaan tidak banyak membawa dosa ya Allah. Ya Allah, terimalah amal-amal kami ya Allah. Terimalah taubat kami. Tidak ada yang bisa menerima taubat kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkau lah yang memiliki kami. Kami akan kembali kepadamu ya Allah. Ampunilah kami. Ampunilah keluarga kami. Ampunilah anak-anak kami. Ampunilah seluruh warga masyarakat kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami semuanya ya Allah. Berilah mereka hidayah untuk sadar bahwasanya kita semuanya akan kembali pulang. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu lah kami memohon bimbinganmu ya Allah, agar kami bisa istiqomah di dalam menjalankan syariat sampai mati, sampai sakaratul maut menyambut kita. Ya Allah ya Rabb, janganlah Engkau hukum kami ketika kami salah ataupun kami lupa. Ya Allah ya Rabbal Alamin, janganlah Engkau menghukum kami dengan hukuman yang kami tidak sanggup. Ya Allah ya Rabb, mudahkanlah segala urusan kami di dunia wal akhirah. Matikanlah kami dalam keadaan Islam. Matikanlah kami dalam keadaan iman. Matikanlah kami sebagai orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Terakhir, saya bukanlah yang terbaik di antara kalian. Saya manusia biasa yang lemah. Tidak ada kelebihan apapun dari panjenengan. Apa-apa yang sudah kami sampaikan, yang sudah kami ajarkan, kalaupun diikuti, itu pilihan panjenengan. Kalaupun tidak diikuti, itu juga pilihan panjenengan. Saya bukan orang yang paling benar. Saya bukan orang yang paling pintar. Banyak kesalahan-kesalahan yang mungkin kami lakukan. Saya pribadi, ataupun keluarga saya, ataupun anak-anak kami. Beban ini terus terang berat bagi kami. Semua yang kami lakukan, kami tidak mengharapkan apa-apa. Tidak mengharapkan balasan, bahkan tidak ucapkan terima kasih. Saya tidak mengharapkan. Akan tetapi kesalahan pasti ada. Baik secara pribadi maupun anak-anak saya, istri saya, keluarga besar saya. Kalau ada kekurangan, kesalahan, mohon untuk segera dimaafkan. Kami menitipkan juga anak kami, keluarga kami, bila di dalam bermasyarakat banyak kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Kami bukan keluarga terbaik. Kami seperti panjenengan semuanya. Tidak ada bedanya. Yang membedakan kita, Allah Tabaraka wa Ta'ala tahu mana di antara kita yang terbaik amalnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Taqabbalallah minni wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kita, saya, amalan kami, dan amalan panjenengan semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.